Halo Sri Kandi STC, bertemu kembali dengan saya Pak Anton. Pada video ini saya akan membahas cara mengendalikan inflasi. Pada video atau pembelajaran sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana inflasi itu punya dampak. Nah, pada video ini bagaimana cara mengendalikan inflasi tersebut. Oke, kita perlu tahu bersama bahwa tingkat inflasi yang terlalu tinggi dapat membahayakan perekonomian suatu negara. Sekali lagi, inflasi harus segera diatasi atau dikendalikan. Nah, tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi inflasi dapat berupa kebijakan fiskal, kebijakan moneter, atau kebijakan yang lainnya. Nah, di sini saya akan membahas beberapa kebijakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Nah, pertama kebijakan moneter. Nah, sebelum saya jelaskan, coba perhatikan gambar yang ada pada slide ini. Ada yang tahu di sebelah sisi kanan ini? Ya, ini adalah penampakan dari uang 100 rupiah. Jadi ini edisi Soekarno pada masa awal ori diedarkan. Jadi setelah Indonesia merdeka tentunya ya. Nah, di sebelah sisi kiri ini salah satu tokoh ya dalam bidang keuangan juga. Ada yang tahu kira-kira siapakah orang ini? Beliau adalah Menteri Keuangan setelah Indonesia merdeka pada saat Soekarno menjadi presiden dan pernah juga menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia. Nanti teman-teman bisa browsing atau mencari informasi lebih banyak tentang Safrudin Prawira Negara, begitu ya. Oke, kebijakan moneter diambil dengan maksud untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat tentunya ya. Melalui apa? Melalui bank sentral sebagai pemegang otoritas di bidang keuangan. Nah, di sini bank sentral dapat mengambil beberapa kebijakan untuk menekan laju inflasi. Di Indonesia sendiri, uang terakhir yang beredar di masyarakat adalah edisi Rp75.000, tentunya sebagai peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia juga yang ke-75 kemarin ya, belum lama ini. Oke, berikutnya apalagi yang bisa dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan kebijakan fiskal. Jadi kebijakan fiskal adalah langkah untuk mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Nah, kebijakan itu dapat mempengaruhi juga tingkat inflasi. Nah, kebijakan fiskal ini kaitannya dengan APBN, jadi anggaran pendapatan belanja negara. Nah, di sini saya menampilkan ilustrasi dari Instagram Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jadi di sana teman-teman bisa update ya perkembangan APBN kita itu seperti apa. Jadi uang kita itu untuk apa ya yang diterima oleh negara itu dan disalurkan kembali oleh pemerintah itu untuk apa. Informasinya sangat banyak di sana. Teman-teman bisa akses di sana. Berikutnya, selain kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah ya. Nah, di sini ada juga kebijakan lain di luar kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, yang pertama ada meningkatkan produksi dan menambah jumlah barang di pasar. Nah, ini penting sekali teman-teman ya. Dalam video ini atau di ilustrasi ini saya mengambil dari Kementerian Perdagangan bahwa sebanyak 25 kontainer produk Indonesia senilai 10,68 miliar rupiah ya
diekspor ke Amerika dan Eropa. Nah, ini menjadi bukti bahwa kalau kita menambah jumlah barang sampai bisa diekspor, tentunya juga akan membantu atau menekan yang namanya laju inflasi ya, yang ada di negara kita. Oke, informasi juga bisa teman-teman baca di Instagramnya Kementerian Perdagangan. Nah, berikutnya ada juga atau yang bisa dilakukan adalah menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Nah, penetapan harga tersebut akan mengendalikan harga yang ada sehingga inflasi dapat dikendalikan. Tetapi penetapan itu harus realistis, jadi harganya tidak boleh terlalu tinggi, begitu ya. Jika penetapan harga itu tidak realistis, maka akan mungkin terjadi yang namanya pasar gelap. Nah, sebagai konsumen, kita melihat di sisi konsumen, kita juga harus cerdas ya pada saat kita belanja di media sosial yang saya tampilkan di sini. Karena sekarang ini di masa pandemi ini tentunya cara yang paling mudah itu adalah dengan belanja online. Nah, ini juga bisa mempengaruhi yang namanya tingkat inflasi, nanti bisa berpengaruh juga dengan jumlah uang yang beredar. Jadi 4 hal yang saya sampaikan ini sangat saling berpengaruh. Jadi satu berubah bisa saja merubah yang lainnya atau mengganggu yang lainnya, atau berdampak baik bisa juga, berdampak buruk juga bisa. Jadi kalau berlebihan itu juga tidak baik, ya kurang itu juga tidak baik juga ya. Oke, itu informasi yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana cara mengendalikan inflasi. Sekali lagi, kita sebagai konsumen atau sebagai masyarakat, kita juga bisa berperan aktif menjaga yang namanya inflasi. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga menambah wawasan dan bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih.